got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Adinda N dengan NIM SF220636 dari Prodi S1 Farmasi tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah parasitologi dari Ibu Rizka Yuli Nurfianti S.Farm MSI. Selamat menyaksikan. Materi pertama yaitu Trematoda. Trematoda adalah kelas parasit yang masuk ke dalam filum Platyhelminthes. Yang kedua, klasifikasi Trematoda. Trematoda diklasifikasikan menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu Trematoda usus, Trematoda hati, Trematoda paru, dan Trematoda darah. Yang ketiga adalah morfologi umum Trematoda. Bentuk dari Trematoda pipih seperti daun, tidak bersegmen, tidak mempunyai rongga badan, mempunyai 2 batil isap yaitu mulut dan perut. Yang ketiga, mempunyai saluran pernafasan yang mempunyai huruf Y terbalik dan buntu. Yang keempat, mempunyai porus genitas yang letaknya berbeda pada tiap spesies. Yang kelima, telurnya berbentuk oval. Ciri telur Trematoda. Yang pertama yaitu telur Trematoda biasanya memiliki permukaan yang halus, keras, transparan, berwarna kuning, cangkrang coklat, dan telur mungkin memiliki bahu dan atau duri. Yang kedua, ukuran sangat bervariasi dengan spesies mulai dari kurang 30 mikron hingga hampir 175 mikron. Sebagian besar memiliki operculum atau palka pelarian untuk Miracidium. Yang keempat, telur Trematoda tidak berhasil dikonsentrasikan menggunakan flotasistentik karena ukuran dan berat. Yang kelima yaitu contoh Trematoda. Yang pertama yaitu Trematoda usus. Contohnya yaitu Fasciolopsis busci, Heteropidae, Echinotoma ilocanum. Yang kedua yaitu Trematoda hati atau biasa disebut liver flux. Contohnya yaitu Fasciola hepatica, Chlororchis sinensis, dan yang ketiga yaitu Trematoda darah. Contohnya yaitu Schistosoma spp, Schistosoma mansoni, Schistosoma japonicum, Schistosoma hematobium. Dan yang terakhir yaitu Trematoda paru. Contohnya Paragonimus westermani. Materi yang kedua yaitu Arthropoda. Arthropoda berasal dari kata arthron yang berarti ruas dan podos yang berarti kaki. Ciri-ciri Arthropoda. Yang pertama, tubuh beruas-ruas terdiri atas kepala, caput dan dada toraks dan perut abdomen. Yang kedua, bentuk tubuh bilateral simetris, triploblastik, terlindungi oleh rangka luar dari kitin. Yang ketiga, alat pencernaan sempurna. Pada mulut terdapat rahang lateral yang beradaptasi untuk mengunyah dan menghisap. Anus terdapat di bagian ujung tubuh. Yang keempat, sistem peredaran darah terbuka. Jantung terletak di daerah dorsal atau punggung, rongga tubuh. Yang kelima, sistem pernapasan Arthropoda yang hidup di air bernafas dengan insang, yang hidup di darat bernapas dengan paru-paru, buku atau permukaan kulit dan trakea. Yang keenam, Arthropoda memiliki alat indera seperti antena atau alat peraba, mata tunggal atau oculus, mata majemuk, facet, organ pendengaran pada insekta, dan statosis, alat keseimbangan pada krustasea. Alat ekskresi berupa koksal atau kelenjar hijau saluran Malpighi. Alat reproduksi biasanya terpisah, fertilisasi kebanyakan internal di dalam tubuh. Materi yang ketiga, klasifikasi Arthropoda. Yang pertama yaitu krustasea. Krustasea merupakan kumpulan hewan yang termasuk dalam filum Arthropoda yang terkenal dengan keberadaan eksoskeleton keras yang terbuat dari kulit keras atau cangkang dan anggota tubuh yang beruas-ruas. Krustasea digolongkan menjadi 2 yaitu Entomostraca atau udang tingkat rendah dan Malacostraca atau udang tingkat tinggi. Peranan krustasea yang menguntungkan yang pertama yaitu
sebagai bahan makanan berprotein tinggi, misalnya udang, lobster, dan kepiting. Yang kedua, dalam bidang ekologi, hewan yang tergolong zooplankton menjadi sumber makanan ikan, misalnya anggota Brachiopoda, Ostracoda, dan Copepoda. Peranan yang merugikan yang pertama yaitu merusak gelangan kapal atau perahu oleh anggota Isopoda. Yang kedua, parasit pada ikan, kura-kura, misalnya oleh anggota Cirripedia dan Copepoda. Yang ketiga, merusak pematang sawah atau saluran irigasi, misalnya ketam. Yang kedua yaitu insekta. Insekta atau lebih dikenal sebagai serangga adalah kelompok organisme yang paling banyak jenisnya dalam phylum Arthropoda. Insekta berasal dari bahasa Latin insectum yang artinya terpotong menjadi bagian-bagian yang berbeda. Insekta terbagi menjadi dua subkelas. Yang pertama yaitu Apterygota atau serangga yang tak bersayap, dan yang kedua adalah Pterygota atau serangga bersayap. Metamorfosis insekta digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna yang terjadi pada kupu-kupu dan metamorfosis tidak sempurna yang terjadi pada belalang. Peranan insekta yang menguntungkan yang pertama yaitu insekta, terutama golongan kupu-kupu dan lebah, sangat membantu para petani karena dapat membantu proses penyerbukan pada bunga. Yang kedua, insekta dibudidayakan karena dapat menghasilkan madu, misalnya pada lebah madu Apis mellifera. Yang ketiga, dalam bidang industri, kupu-kupu, ulat sutera, dapat membuat kepompong yang dapat menghasilkan sutera, contohnya Bombyx mori. Yang keempat yaitu untuk dimakan, misalnya laron, gangsir, larva lebah atau tempayak yang diperoleh secara musiman. Peranan insekta yang merugikan yang pertama yaitu menularkan beberapa macam bibit penyakit seperti tifus, kolera, disentri oleh lalat dan kecoa. Malaria disebarkan oleh nyamuk, merusak tanaman budidaya manusia seperti belalang, kumbang, kelapa, dan ulat. Yang kedua, menyebabkan penyakit pada tanaman, misalnya seperti Nila pervata lunges atau wereng, menyebabkan penyakit virus tungro, belalang atau walang sengit yang menghisap cairan biji padi muda sehingga tanaman padi menjadi pusok. Yang ketiga yaitu parasit pada manusia, menghisap darah, misalnya seperti nyamuk, kutu kepala, dan kutu busuk. Yang keempat, merusak bahan makanan yang disimpan seperti tepung dan kedelai oleh berbagai Coleoptera, misalnya kumbang beras dan kepik. Yang ketiga yaitu arachnida. Arachnida adalah kelas hewan invertebrata yang merupakan bagian dari subfilum Chelicerata dalam kelompok Arthropoda. Kelas ini berasal dari bahasa Yunani yaitu arachne yang berarti laba-laba dan juga merujuk pada figur mitologi Yunani yaitu Arachne. Arachnida terdiri dari hewan seperti laba-laba, kalajengking, ketonggeng, dan tungau. Tubuh arachnida terdiri dari atas cephalostoraks, kepala dan dada, serta abdomen atau perut. Peranan arachnida yaitu sebagai pengendali populasi serangga, terutama serangga hama. Hewan ini juga merugikan manusia, terutama pada hewan akarina, misalnya caplak yang dapat menyebabkan gatal atau kudis pada manusia, Psoroptes equus menyebabkan kudis pada ternak domba, kelinci, dan kuda, Ododectes cynotis atau tungau kudis telinga yang dapat menyerang anjing dan kucing. Yang keempat yaitu Myriapoda. Myriapoda adalah kelas dari hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Arthropoda. Hewan-hewan dalam kelas ini memiliki banyak kaki dan dikenal dengan nama Yunani yaitu Myria yang berarti banyak dan Podos yang berarti kaki. Contoh hewan Myriapoda yang populer adalah kaki seribu dan kelabang. Tubuh hewan Myriapoda terdiri dari kepala dan badan dan tidak ada bagian dada. Berdasarkan alat geraknya, Myriapoda dibagi menjadi dua kelas, yaitu Chilopoda dengan alat gerak berupa sepasang kaki di setiap segmen, dan yang kedua adalah Diplopoda, alat gerak berupa dua pasang kaki di setiap segmen. Peranan Myriapoda yang pertama yaitu
Myriapoda dianggap mengganggu meski tidak membahayakan. Yang kedua, Myriapoda ikut andil dalam memecah bahan-bahan organik atau serasa karena kemampuannya memakan partikel-partikel sampah atau detritus menjadi partikel yang lebih kecil untuk membentuk humus. Yang keempat, serasa ialah lapisan daun dan ranting-ranting di dasar hutan atau kebun. Proses penghancuran serasa tidak langsung ditangani mikroorganisme karena mikroorganisme justru mengurangi kotoran hewan-hewan. Materi yang ketiga yaitu protozoa. Protozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu protos yang berarti pertama dan zoon yang artinya hewan. Ciri-ciri umum protozoa yang pertama yaitu organisme uniseluler, eukariotik, hidup soliter atau berkoloni, sifat hidupnya kosmopolit, umumnya heterotrof, hidup bebas, saprofit atau parasit. Yang keenam merupakan bagian dari plankton di air tawar atau air laut dan beberapa penting sebagai indikator polusi. Yang ketujuh, sejumlah protozoa dapat menimbulkan penyakit. Yang kedelapan, dapat membentuk sista untuk bertahan hidup. Yang kedelapan, alat gerak berupa pseudopodia, silia atau flagella. Bentuk tubuh dari protozoa. Yang pertama, kebanyakan protozoa hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Ukuran tubuhnya antara 3 sampai 1000 mikron. Tubuh protozoa amat sederhana, yaitu terdiri dari satu sel tunggal atau unisel. Namun kemudian protozoa merupakan sistem yang serba bisa. Semua tugas tubuh dapat dilakukan oleh satu sel saja tanpa mengalami tumpang tindih. Bentuk tubuh bermacam-macam, ada yang seperti bola, bulat, memanjang, atau seperti sendal. Bahkan ada yang bentuknya tidak menentu. Juga ada yang memiliki flagella atau bersilia. Habitat protozoa. Protozoa hidup di air atau setidaknya di tempat yang basah. Mereka umumnya hidup bebas dan terdapat di lautan, lingkungan air tawar atau daratan. Beberapa spesies bersifat parasitik, hidup pada organisme inang. Beberapa spesies dapat tumbuh di dalam tanah atau pada permukaan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, protozoa laut yang lain hidup di dasar laut. Spesies yang hidup di air tawar dapat berada di danau, sungai, kolam, atau genangan air. Reproduksi protozoa. Protozoa berkembang biak melalui yang pertama, reproduksi secara aseksual yang berlangsung dengan pembelahan sel. Yang kedua yaitu reproduksi seksual dengan cara konjugasi. Klasifikasi protozoa. Yang pertama yaitu Rhizopoda atau Sarcodina. Alat geraknya berupa kaki semu atau pseudopodia. Hidup di air tawar, air laut, tempat-tempat basah, dan sebagian ada yang hidup dalam tubuh hewan atau manusia. Contohnya yaitu Amoeba proteus, Foraminifera, Arcella, dan Radiolaria. Yang kedua yaitu Flagellata atau Mastigophora, bergerak dengan flagel atau bulu cambuk yang dibedakan menjadi dua yaitu Flagellata autotrophic, dapat berfotosintesis, contohnya yaitu Euglena viridis, Noctiluca miliaris, dan Volvox globator. Dan kedua, flagella heterotrophic, tidak berkloroplas, contohnya yaitu Trypanosoma gembins. Yang ketiga yaitu Ciliata, alat geraknya berupa silia atau rambut getar. Bentuk tubuhnya tetap, hidup di air tawar yang banyak mengandung zat organik. Anggota Ciliata ditandai dengan adanya silia atau bulu getar pada seluruh tubuhnya. Kebanyakan Ciliata berkembang biak dengan cara membelah diri, yaitu dengan pembelahan biner melintang. Kebanyakan Ciliata hidup bebas. Contoh dari Ciliata yaitu Paramecium caudatum dan Belantidium coli. Yang keempat yaitu Sporozoa. Sporozoa yang tidak memiliki alat gerak, bersifat parasit pada manusia atau hewan, bergerak dengan cara mengubah kedudukan tubuhnya atau meluncur. Tubuh sporozoa berbentuk bulat atau oval, mempunyai nukleus tetapi tidak mempunyai vakuola kontraktil. Contoh dari sporozoa yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium malassezia, dan Plasmodium vivax.
Peranan protozoa dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu peran yang menguntungkan. Menjadi salah satu sumber makanan bagi hewan air termasuk udang, ikan, kepiting yang secara ekonomis bermanfaat bagi manusia. Contohnya foraminifera. Kerangkanya yang telah kosong mengendap di dasar laut untuk membentuk tanah Globigerina. Radiolaria, kerangkanya jika mengendap di dasar laut menjadi tanah radiolaria yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Peran yang merugikan yang pertama yaitu protozoa dapat ditemukan di mana-mana karena termasuk organisme kosmopolit. Oleh karena itu, beberapa jenis protozoa dapat mengancam kesehatan manusia karena dapat menyebabkan penyakit. Yang kedua, penyebab penyakit Toxoplasma gondii, penyebab toxoplasmosis seperti Plasmodium sp, penyebab penyakit malaria, Trypanosoma gambins dan Trypanosoma rhodesiensis, penyebab penyakit tidur. Yang ketiga yaitu Leishmania sp, penyebab penyakit galasar. Yang keempat yaitu Trichomonas vaginalis, penyebab penyakit pada alat kelamin manusia. Dan yang kelima yaitu Entamoeba histolytica, penyebab penyakit disenteri. Materi yang keempat yaitu nematoda usus. Klasifikasi dari nematoda usus yang pertama yaitu Ascaris lumbricoides, terinfeksi karena menelan telur stadium infektif Ascaris lumbricoides. Gejala umumnya yaitu batuk beberapa hari atau musiman. Yang kedua, Ascaris pneumonitis atau Lover syndrome. Yang ketiga, dyspnea, demam substernal, discomfort burning, eosinophilia tinggi. Larva dapat ditemukan dalam sputum atau muntahan. Penanganan dari cacing ini yaitu dapat menggunakan piperazine citrat, pyrantel pamuat atau mebendazole. Yang kedua yaitu Trichuris trichiura, terinfeksi karena menelan telur infektif Trichuris trichiura. Gejala umumnya, penyakit ini hanya terjadi pada infeksi berat anak, seperti disenteri, diare dengan lendir dan darah, atau kolitis kronik. Yang kedua, mukosa usus, edema dan rapuh. Yang ketiga, kejang perut. Yang keempat, tenesmus rectum atau prolapsus recti. Yang kelima yaitu anemia hipokromik atau malnutrisi. Penanganannya dapat dilakukan dengan mebendazole, albendazole, pyrantel pamuat, dan piperazine. Yang ketiga yaitu Necator americanus dan Ankylostoma duodenale. Terapi dan pencegahannya prinsipnya yaitu membunuh larva di dalam kulit. Terapi yang pertama dapat dilakukan dengan pendinginan di ujung terowongan dengan menggunakan ethyl chloride spray dan karbon dioksida snow. Yang kedua dengan penggunaan thiabendazole per oral 50 mg dalam 3 hari. Yang ketiga penggunaan heterasan per oral 2 mg 3x1 dalam penggunaan 9-26 hari. Yang keempat yaitu fuadin yang diberikan dalam bentuk injeksi 2-5 cc yang diberikan sebanyak 2 kali. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menghindari tempat anjing dan kucing pup serta memutuskan daur hidup cacing. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.